Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pertemuan kita hari ini ya, sambil menunggu yang lain bergabung. Ini sudah pukul 7:20. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah adik-adik semua, hari ini kita bertemu di pertemuan pertama untuk mata kuliah pengantar ekonomi Islam dan lembaga keuangan. Baik, kita sudah mau masuk ke materi. Artinya sudah tidak perkenalan ya, ini udah hari yang keberapa dan mudah-mudahan adik-adik semua sudah bisa bergabung dan menyiapkan alat tulis untuk bisa kita berdiskusi bersama di materi pengantar ekonomi Islam. Nah, insya Allah semuanya sudah siap ya, kita mulai. Ya, yang belum cuci muka silahkan cuci muka. Yang belum sarapan mungkin ditahan dulu sarapannya, nanti kita kalau sudah materi baru sarapan ya. Baik. Untuk pengantar ekonomi Islam, kita awali terkait dengan bagaimana Islam mengatur kehidupan kita semua ya. Ini saya akan membuka paradigma berpikir tentang konsep ibadah dalam keseharian kita terkait Islam mengatur kehidupan kita sehari-hari. Nah, secara umum, aktivitas kehidupan kita itu dibagi menjadi dua ya, bahwa ada kehidupan atau aktivitas ibadah dan aktivitas muamalah. Nah, dalam teori ekonomi Islam bahwa ibadah itu adalah hukumnya, hukum dasarnya ibadah adalah haram, gitu ya, sampai ada dalil yang membolehkan. Jadi yang perlu kita pelajari dari hukum ibadah itu dalil-dalil yang membolehkannya. Sehingga banyak aturan kalau dalam kegiatan ibadah. Kita tidak bisa melakukan improvisasi dalam beribadah ya. Karena ibadah itu harus sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah. Bagaimana Rasulullah menjalankannya. Nah, ketika tidak ada tuntunannya, maka ibadah kita dikategorikan sebagai ibadah yang haram atau bid'ah gitu ya. Nah, sehingga ini sangat bertolak belakang dengan yang disebut dengan muamalah, kegiatan muamalah. Nah, bagaimana kegiatan muamalah? Ini kalau kegiatan muamalah, hukum dasarnya adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi ini sangat berbeda ya antara ibadah dengan muamalah. Ibadah, tadi saya ulang, ibadah itu hukum dasarnya adalah haram. Apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita jalankan dalam bentuk ibadah, ketika tidak ada dalam tuntunannya, tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah haram. Gitu. Maka tugas kita adalah mencari tahu apa yang dibolehkan. Nah, berbeda dengan muamalah. Gitu. Semua aktivitas muamalah, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, aktivitas kita keseharian itu halal, dibolehkan dalam Islam. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Sehingga yang kita pelajari adalah yang haramnya. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika ibadah ini dikatakan haram sampai ada dalil yang membolehkan, sementara
muamalah adalah halal sampai ada dalil yang membolehkan, halal ya sampai ada dalil yang mengharamkan, pertanyaan saya, kegiatan ibadah lebih sempit atau lebih luas dibanding dengan kegiatan muamalah? Atau sebaliknya, kegiatan muamalah ini yang dihalalkan itu lebih banyak dibanding yang diharamkan, atau yang diharamkan itu lebih banyak dibanding yang dihalalkan? Saya ulang ya, pertanyaan saya adalah ketika kita sudah tahu hukum dasar muamalah itu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan, pertanyaannya berarti yang perlu kita pelajari itu yang haramnya atau yang halalnya? Halalnya, Bu. Oke, ada Mbak Nurwidianingsih ya, kepanjangannya ini nggak kelihatan tulisannya. Mengatakan bahwa yang kita pelajari adalah yang halalnya. Mungkin ada yang mau menjawab lain? Ketika yang muamalah itu banyak yang dihalalkan, pada dasarnya ada halal, sampai ada dalil yang mengharamkan. Terus yang harus kita pelajari dalam kegiatan muamalah itu yang dihalalkannya atau yang mengharamkannya? Tadi Mbak Nur bilang yang halalnya. Oke, mungkin ada pendapat lain? Mbak Ernawati sepertinya mau bicara, monggo. Maaf Bu, mungkin yang diharamkan, kan kita sambil belajar yang apa saja yang diharamkan seperti itu. Oke, menurut Mbak Erna yang diharamkan karena kita disuruh belajar apa-apa yang diharamkan gitu. Iya. Oke, baik. Saya keep dulu ya. Mungkin ada yang mau menjawab lagi? Pemanasan nih, mau baru awal-awal. Ya, lalu yang harus kita pelajari itu yang halalnya atau yang haramnya? Dalam konteks muamalah ya. Tadi hukum dasar muamalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, pertanyaan saya, yang harus kita pelajari itu yang halalnya atau yang haramnya? Mungkin yang haramnya, Bu. Gimana, Mbak? Yang haramnya. Yang haramnya, alasannya apa, Mbak? Karena kan biar kita tahu mana yang haram, yang nggak boleh kita lakukan. Mana yang nggak boleh kita lakukan? Oke, baik. Mbak siapa yang tadi bersuara ya? Saya nggak bisa melihatnya. Mbak Intan ya? Oke, baik Mbak Intan. Baik, saya keep dulu semua jawabannya. Pertanyaan berikutnya, saya mau bermain logika dengan adik-adik semua. Ketika hukum dasar halal sampai ada dalil yang mengharamkan, kira-kira yang banyak yang dibolehkan itu yang halalnya atau yang haramnya? Yang banyak itu yang halalnya atau yang haramnya? Yang banyak. Pertanyaan saya itu yang banyaknya itu yang halalnya atau yang haramnya? Yang halal. Mbak Erna bilang yang halal. Oke. Iya, ada yang mau jawab lagi? Yang halal yang banyak gitu. Ada yang mau jawab lagi? Hukum dasar muamalah itu halal. Apapun yang kita lakukan tuh boleh, sampai ada dalil yang mengharamkan. Pertanyaan saya, yang banyak itu yang halal atau yang haram? Mbak Erna bilang yang halal. Mungkin ada yang mau jawab lagi? Halo, yang lain bangun yuk. Yang lain suara saya kedengaran jelas ya? Insya Allah ini sudah saya besarkan volumenya. Kedengaran, Bu. Oke, baik. Yang lain udah bangun yuk. Bangun jawab yuk. Yang banyak itu yang halal atau yang haram? Yang halal, Bu. Yang halal. Oke. Baik, sudah ada beberapa yang jawab. Saya simpulkan bahwa ketika hukum dasar itu halal sampai ada dalil yang mengharamkan, berarti yang banyak atau yang dibolehkan itu banyak, yang halal itu banyak, ya kan? Nah, sampai ada dalil yang mengharamkan, berarti yang mengharamkan sesuatu yang halal, berarti yang haramnya sedikit dibanding dengan yang halal, ya enggak? Iya, Bu. Ya, setuju ya. Artinya, kewajiban kita sebagai umat muslim mempelajari itu yang haramnya. Karena apa? Karena yang halal itu sudah banyak. Jadi Allah tuh membebaskan, membolehkan kita bermuamalah apa saja. Bermuamalah seperti bagaimana saja.
tapi jangan sampai melakukan hal lain. Nah, kewajiban kita dalam bermuamalah adalah mengetahui yang diharamkan. Yang diharamkan dalam Islam itu apa? Sehingga logikanya yang haram itu sedikit dibanding yang halal. Jadi nanti materi kita selama 14 kali pertemuan kita akan membahas kegiatan-kegiatan muamalah yang diharamkan dalam Islam. Sehingga kita harus berjiwa besar bahwa oh iya ini dilarang, berarti masih ada solusi lain yang dibolehkan dalam Islam. Oh ini tidak boleh, ini haram, berarti masih ada solusi lain yang dihalalkan. Sehingga ketaatan kita, begitu kita paham ilmunya, begitu kita paham aturannya, berarti kita kita sudah paham bahwa haram itu sedikit dalam bermuamalah. Jadi yang halal masih banyak. Nah, ini yang ingin saya buka dalam diskusi kita hari ini. Berbeda dengan ibadah. Justru yang ibadah itu haram. Sampai ada yang membolehkan. Sehingga ibadah itu sangat terbatas. Maka yang kita pelajari itu apa yang dibolehkan dalam beribadah. Gitu. Ya, sehingga banyak misalkan budaya sesajen. Nah, itu ternyata dalam Islam nggak ada. Nah, yang kita pelajari adalah sesuatu yang dibolehkannya. Boleh nggak kita melakukan sesajen? Oh, itu tidak boleh. Itu ritual yang mengandung kesyirikan. Nah, sehingga dalam ibadah itu justru yang kita cari, yang kita pelajari itu adalah sesuatu atau tindakan atau perbuatan kita yang mengandung ibadah itu apa. Jadi yang membolehkan tindakan kita itu apa? Kebalikan dari muamalah. Karena Allah itu membebaskan kita bermuamalah, tetapi jangan sampai melanggar kaidah atau keaturan yang mengharamkan atau larangan, maka yang kita pelajari adalah larangannya. Tuh. Sehingga yang dipelajari itu yang sedikit, yang dilarang. Karena yang halalnya banyak. Tuh. Oke ya, baik ya. Jadi nanti ketika materi kita menemukan sesuatu yang ternyata dalam Islam itu tidak boleh atau dalam Islam itu mengandung keharaman, maka kita sebagai orang muslim yang taat pada aturan Islam, taat pada ajaran Islam, maka kita dengan penuh keyakinan bahwa ini bentuk ketaatan kita kepada Allah ya kita meninggalkan sesuatu yang haram itu. Dan kita meyakini bahwa ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram, Allah akan menjanjikan dengan harta atau kehidupan kita yang lebih baik. Dan itu janji Allah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Walaupun perjuangan dalam meninggalkan itu berat, pasti. Karena dalam beribadah itu, menuju kebaikan, setan tidak suka. Nah, ketika setan tidak suka, pasti dia banyak godaannya. Nah, bagi manusia yang beruntung, bagi manusia yang bertakwa, dia akan mengalahkan godaan itu. Oke ya. Baik, dalam slide ini saya ingin menekankan bahwa ibadah dengan muamalah ini adalah tugas kita di dunia. Kita beribadah kepada Allah dan dengan baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah muamalah ya, ibadah yang kepada Allah maupun ibadah bersama manusia ya, bermuamalah, bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hukum dasarnya saya harus mendasari dulu. Ibadah mahdoh, ibadah kita, ritual ibadah kita kepada Allah, itu hukum dasarnya adalah haram. Sampai ada dalil yang membolehkan. Sehingga yang kita pelajari adalah apa-apa atau dalil-dalil apa yang membolehkan kita menjalankan ibadah tersebut. Nah, berbeda sebaliknya dengan yang namanya muamalah. Muamalah itu hukum dasarnya adalah halal. Silakan Anda bermuamalah apa saja. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Sehingga karena yang halal itu banyak, maka yang kita pelajari adalah yang haramnya. Ketika kita pelajari haram dan kita paham itu dilarang, maka kita yakini ketika yang sedikit itu adalah yang haram, maka yang halal masih sangat banyak. Yang halal masih punya banyak pilihan yang lain. Gitu. Sehingga ini pembuka dasar pemikiran kita ketika nanti dalam pelajaran yang akan kita pelajari menemukan hal-hal yang ternyata ini dilarang dalam agama, ini dilarang dalam kaidah Islam, maka kita dengan ikhlas, ridho, dan penuh dengan ketaatan kepada Allah kita meninggalkan itu. Oh ini tidak boleh karena ini mengandung keharaman. Berarti ketika haram, Allah murka, Allah memberikan dosa, Allah memberikan
hukuman kepada umatnya yang menjalankan transaksi keharaman. Gitu ya. Jadi sudah sangat paham bahwa muamalah itu sangat luas dan dibolehkan. Apa saja kita boleh silahkan bermuamalah. Tapi jangan sampai melanggar aturan-aturan yang mengharamkan. Sehingga mulai hari ini yang akan kita pelajari adalah apa saja sih larangan-larangan yang yang diatur dalam Islam melalui Al-Quran dan hadis. Hadis itu adalah tingkah laku atau perbuatan atau ucapan Rasulullah yang itu melarang kita dalam bertransaksi muamalah. Dan itu banyak ya. Sejak Rasulullah ditetapkan sebagai Rasul, semua aktivitas muamalah beliau itu menjadi sunnahnya bagi kita. Maka kita wajib mempelajari itu. Gitu. Sebagai seorang muslim, maka kita beritiba atau bercontoh kepada Rasulullah dengan cara apa? Mempelajari sunnah-sunnahnya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah dan kemudian apa yang dilarang oleh Rasulullah selama beliau melakukan transaksi muamalah. Dan itulah yang harus kita contoh. Nah, hari ini kita akan mempelajari, nanti bukan hari ini ya, sampai pertemuan kita berakhir, apa-apa sih larangan dalam bermuamalah. Gitu ya, sepakat ya. Jadi halal transaksi muamalah itu pada dasarnya adalah halal, hukum dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Sebaliknya kalau ibadah, hukum dasarnya adalah haram sampai ada dalil yang membolehkan. Sehingga dalam beribadah yang kita pelajari adalah hal-hal yang membolehkan. Hal-hal atau dasar-dasar yang membolehkan ibadah itu kita lakukan. Dalilnya apa gitu kan? Dalilnya apa nih yang membolehkan melakukan A? Dalilnya apa yang membolehkan melakukan B? Tapi sebaliknya, muamalah itu yang diharamkan apanya? Dalil mengharamkannya di mana? Gitu ya. Baik ya, sudah paham ya? Jadi berbeda sekali antara ibadah dengan muamalah. Sehingga karena muamalah ini sangat luas dan yang dihalalkan sangat banyak, mari kita pelajari adalah hal-hal yang mengharamkan dalam transaksi bermuamalah. Baik. Nah, apa sih yang dihindari dalam bertransaksi muamalah gitu sehingga kita terbebas yang disebut dengan yang dinamakan dengan haram? Satu, terhindar dari transaksi yang dilarang. Terhindar dari transaksi yang dilarang. Nah, nanti akan kita pelajari transaksi-transaksi apa aja yang dilarang dalam Islam. Ya, ada yang disebut dengan riba, goror, maisir, judi, riswah dan sebagainya. Transaksi-transaksi yang dilarang. Lalu kemudian dalam bermuamalah kaidahnya ada 3 ya. 1, terhindar dari transaksi yang dilarang. Yang kedua, memenuhi etika bisnis ya. Dia tidak melanggar transaksi tetapi etika bisnisnya tidak ada gitu. Maka kita harus paham juga bagaimana transaksi kita bisa memenuhi etika bisnis dalam Islam. Lalu kemudian memenuhi kontrak syariah. Ya, ini sesuai dengan kontrak syariah enggak? Ini sudah sesuai nggak dengan perjanjian kesyariahannya? Nah, ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Lalu yang ingin saya ajak bicara, yang ingin saya ajak diskusikan dengan adik semua, memahami kenapa kita harus meninggalkan yang haram. Itu ya, ini dulu yang mendasari tauhid kita. Jadi saya ingin menanamkan tauhid kepada adik-adik semua bahwa apa-apa yang kita lakukan dalam mempelajari ilmu muamalah ini semuanya berdasar kepada ketaatan kita kepada Allah. Semuanya berdasar kepada tauhid kita kepada Allah gitu. Bukan karena untung rugi. Ah, gimana Ibu ini bisnisnya bisa untung enggak kalau saya meninggalkan itu. Bukan masalah untung dan rugi. Masalah kita meninggalkan yang haram itu tidak ada kaitannya dengan kaidah untung dan rugi. Dalam sisi dunia ya, untung dan rugi dari sisi dunia. Tetapi ini dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah dan otomatis balasannya adalah di akhirat. Tuh ya, bisa di akhirat dan bisa di dunia dan akhirat. Nah, jika tidak di dunia berarti kita berharap untuk di akhirat. Karena kehidupan kita pasti akan ada kehidupan yang setelah kita di dunia ini. Ini perlu kita pahami sebagai orang muslim. Tuh ya. Nah, sebenarnya yang disebut dengan harta haram itu apa? Tuh ya. Setiap harta yang didapat dari jalan yang tidak sesuai syariat, yang dilarang syariat. Setiap harta yang didapat
dengan jalan yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, yang tidak sesuai dengan syariat dalam bidang muamalah itu apa kaitannya? Hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Itu ya, hubungan atau interaksi bertransaksi muamalah antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, muamalah itu apa, Bu? Muamalah itu kegiatan yang terkait dengan kehidupan. Bisa tentang jual beli, sewa menyewa, kerjasama, waris, segala hal yang terkait dengan kegiatan antar manusia. Gitu. Atau sering disebut kalau dalam kaidah fikih muamalah kontemporer adalah muamalah ma'aliyah gitu ya. Jadi segala kegiatan yang terkait dengan jual beli, sewa menyewa, kerjasama, waris, transaksi, hutang piutang gitu. Nah, ini yang disebut dengan muamalah ma'aliyah. Gitu. Nah, ini definisi harta haram. Lalu kemudian, bentar. Saya agak cepat dulu, nanti di akhir kita bisa diskusi ya. Ya, urgensi harta haram ya. Kenapa sih kita harus meninggalkan yang haram? Urgensinya apa? Pentingnya kita mempelajari harta yang haram itu apa? Ya kan? Kenapa kita harus mempelajari harta yang haram? Tuh, ini ada dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah pernah menyampaikan akan datang suatu masa orang-orang tidak peduli dari mana harta dihasilkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Ini yang mendasari landasan kita kenapa kita harus meninggalkan yang haram. Karena akan datang suatu masa orang-orang tidak peduli dari mana harta itu dihasilkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Nah, kita bertanya, masa itu kapan? Apakah masa itu sekarang, saat ini? Pada masa milenial sekarang ini, adik-adik yang sudah informasi sangat terbuka. Apakah sekarang masanya? Di mana orang-orang dalam mencari nafkah, dalam bekerja, dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dia tidak peduli lagi dari mana harta itu dihasilkannya. Apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram? Ini hadis riwayat Bukhari sudah menjelaskan itu. Nah, untuk kita terlepas atau untuk kita bisa terhindar dari masa itu, maka kewajiban kita adalah mengetahui ini, belajar batasan-batasan bermuamalah yang haram. Ini dasarnya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah apa sih akibatnya ketika kita memakan harta yang haram ya? Dampak harta haram terhadap pribadi dan umat, pribadi dan masyarakat secara umum. Bu, kenapa sih kita mempelajari harta haram? Iya, karena sudah banyak larangannya. Larangan bagi kita untuk memakan atau bertransaksi atau bekerja dengan cara yang haram. Tuh. Nah, emang dampaknya apa? Ketika kita bekerja atau berbisnis atau berusaha atau membuka usaha atau kita bertransaksi muamalah apapun dengan cara yang haram. Ini saya rangkum ada beberapa dampak atau akibat ya, ada 6 akibat atau dampak dengan kita bertransaksi dengan cara yang haram. Dampaknya, lalu kemudian nanti kita akan pelajari solusinya. Ya, solusi untuk keluar dari harta yang haram. Nah, dampak kita bertransaksi dengan harta haram atau bertransaksi atau dampak kita menjalankan atau dampak kita melakukan harta haram, itu yang pertama, jelas Allah melaknat atau Allah mendurhaka ya. Memakan harta haram adalah perbuatan mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan. Ini harus kita pahami dulu bahwa nanti ketika adik-adik bekerja, apapun pekerjaannya, entah itu menjadi karyawan, atau wira swasta, atau berbisnis, atau bertransaksi muamalah keseharian, hutang piutang, atau jual beli, dan sebagainya, kita harus betul-betul, ini sudah sesuai nggak dengan tuntutan Rasulullah? Ini sudah tidak ada keharaman nggak dalam transaksi saya? Karena apa? Ketika kita menjalankan transaksi yang haram, ini ada surat Al-Baqarah ya, ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi yang kita diwajibkan adalah menghindari yang haram. Karena apa? Yang halal masih sangat banyak, ya.
Kemudian yang kedua, memakan harta haram adalah ciri khas kelompok mayoritas Yahudi yang diabadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Madinah, dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi, bersegera berbuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Nah, kita paham ya bagaimana Islam mengatur bahwa ketaatan kita kepada Allah ini justru untuk keselamatan kita di dunia wal akhirat. Tetapi orang-orang Yahudi tidak melihat itu. Yang dia cari adalah dunia, dunia, dan dunia. Mereka melakukan segala hal untuk mengejar dunia dengan keuntungan. Padahal apalah keuntungan yang besar ketika di akhirat kalian masuk neraka atau kita semua masuk neraka. Keuntungan dunia tidak akan pernah cukup, selalu akan merasa kurang. Tetapi ketika kita pahami bahwa apa yang kita jalankan ini adalah akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti, maka kita harus berhati-hati dalam melakukan kegiatan kita dalam bermuamalah. Bahkan dalam hadis diriwayatkan ketika kita mencari nafkah atau bekerja, maka pertanyaan di akhirat nanti ada dua. Dari mana harta kamu didapatkan dan untuk apa kamu gunakan. Jadi pertanyaannya dua, bagaimana cara mendapatkan harta itu dan kemudian bagaimana cara memanfaatkan harta itu. Jadi mendapatkan harta itu pun Allah pertanyakan. Jangan sampai kita dalam bermuamalah, kita dalam bekerja mendapatkan harta yang haram. Gitu. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, petaka amat buruk yang menimpa mereka yaitu api neraka. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram, melainkan nerakalah yang berhak membakarnya. HR ini bukan hari ya, maaf, HR Ahmad dan Tirmizi. Nah, artinya setiap harta atau nafkah yang atau setiap makanan yang dimakan dan kemudian tumbuh menjadi daging pelan-pelan satu persatu, kemudian itu berasal dari harta yang haram, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, begitu dahsyatnya ya, begitu dahsyatnya apa ya istilahnya Allah memerangi kita agar kita tidak menjalankan transaksi yang haram karena betul-betul ini akan membakar tubuh kita semua di akhirat. Ya, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram, melainkan nerakalah yang membakar, berhak membakarnya. Masya Allah ya, subhanallah, maaf, subhanallah bahwa kita harus memiliki tauhid yang kuat terhadap transaksi muamalah ini, bahwa apapun yang masuk ke tubuh kita, yang kita pakai, yang kita gunakan, yang kita konsumsi, yang kita nikmati, yang kita tunggangi, yang kita rasakan, jika itu berasal dari yang haram, maka Allah akan memberikan balasan dengan api neraka. Maka sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita mempelajari muamalah ini betul-betul secara mendalam ya, sehingga kita sama-sama terbebas dari yang disebut dengan transaksi haram, terbebas dari api neraka. Ini penting saya jelaskan ke adik-adik semua sebagai landasan, sebagai tauhid awal kita memahami kenapa kita mempelajari ekonomi Islam, kenapa kita mempelajari hal-hal yang diharamkan dalam bertransaksi muamalah. Karena kita semuanya ingin selamat di dunia dan di akhirat dari siksa api neraka. Kemudian yang keempat adalah doa tidak dikabulkan. Masya Allah ya. Ini ada sebuah hadis riwayat HR Muslim. Ada seorang lelaki yang mengadakan perjalanan jauh, berambut kusut dan berdebu, menadahkan tangannya ke langit, ya Rob, padahal makanannya berasal dari yang haram, minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya berasal dari yang haram, dan makan dari yang haram. Maka bagaimana doanya bisa dikabulkan, kata Rasulullah gitu. Ini mungkin sedikit saya bercerita ya. Dari hadis ini kita melihat
Ada seorang lelaki yang mengadakan perjalanan jauh. Berarti si lelaki ini sedang melakukan safar, ya kan? Melakukan perjalanan jauh, safar yang cukup panjang. Mungkin safar yang sangat jauh, tidak hanya dari Jogja, Jakarta misal. Ya, bahkan ini digambarkan berambut kusut dan berdebu. Berarti safarnya bisa jadi berhari-hari. Padahal kita tahu salah satu doa yang mustajab untuk dikabulkan oleh Allah, salah satunya adalah dalam keadaan bersafar. Jadi kalau adik-adik, kita semua dalam perjalanan bersafar, mau menuntut ilmu, mau berangkat kuliah minimal, atau mau ke Jogja dari tempat tinggal, silakan adik-adik berdoa di sepanjang jalan. Karena itu salah satu momentum atau salah satu waktu yang mustajab kita berdoa. Ya, ketika perjalanan dari rumah atau dari kos ke tempat kerja, walaupun itu tidak dikatakan safar ya, maka berdoalah di sepanjang jalan. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar. Bukan malah nyalain musik ya. Nah, ini yang kadang mulai habit atau kebiasaan-kebiasaan kita kita rubah ya, bahwa sekarang kita sudah mulai dewasa nih, adik-adik mahasiswa udah mulai dewasa, sudah mau mengalami dunia yang sebenarnya nanti setelah lulus akan menjadi pribadi yang memiliki pertanggungjawaban pada diri sendiri. Walaupun sebenarnya sekarang dosa itu udah kita tanggung sendiri ya. Ketika adik-adik sudah balik ya dengan ditandai maaf yang perempuan haid dan yang laki-laki mimpi basah ya semua dosa sudah ditanggung oleh kita sendiri. Maka kita memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab bagaimana nih menyelamatkan diri kita dari dosa-dosa dan siksa api neraka. Nah, kembali ke sini. Padahal di sisi lain gitu ya, ini ya, ada seorang lelaki yang mengadakan perjalanan jauh, berambut kusut dan berdebu. Di sisi lain Allah memberikan apa istilahnya waktu yang mustajab bagi kita berdoa pada saat safar. Tapi di sisi lain dalam hadis ini diriwayatkan ketika laki-laki ini melakukan safar gitu dan kemudian dia berdoa dalam perjalanan itu, ya Rob, doa kabulkanlah doaku misalkan gitu ya. Dia berdoa apa? Tetapi karena dia makan dari harta yang haram, minum berasal dari harta yang haram, pakaian yang dia pakai dari yang haram, kemudian yang dia kendaraan yang dia gunakan juga dari harta yang haram, maka doa itu tidak dikabulkan. Jadi salah satu tidak terkabulnya doa karena harta kita atau makanan yang kita konsumsi berasal dari yang haram. Ayo kita introspeksi diri, kira-kira selama ini kenapa doa kita tidak terkabulkan? Kenapa doa kita belum juga segera dikabulkan? Bisa jadi salah satunya karena kita menjalankan atau karena kita memakan dari harta yang haram. Jadi kita harus paham bahwa larangan menghindari haram itu tidak hanya untuk di akhirat, tetapi di dunia pun kita akan merasakan dari dosa-dosa akibat dari memakan harta haram. Doa kita salah satunya tidak dikabulkan karena di dalam tubuh kita mengalir darah dari harta yang haram. Bahkan tadi ketika tumbuh daging dari asupan yang haram, maka nerakalah, api nerakalah tempatnya. Nauzubillahi min dzalik. Oke. Kemudian harta haram adalah penyebab kehinaan, kemunduran, serta kenistaan umat Islam saat ini. Nah, ini saya ceritakan dulu HR Abu Daud ya. Bila kalian melakukan transaksi ribawi, tunduk dengan harta kekayaan, mengagungkan tanaman dan meninggalkan jihad, niscaya Allah timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dijauhkan dari kalian, hingga kalian kembali ke syariat. Jadi harta haram itu membuat kita hina, kemunduran, kenistaan bagi umat Islam. Maaf, mungkin saya bisa sharing tentang fenomena saat ini ya. Saya bercerita bahwa saya berada di lembaga keuangan syariah yaitu BMT yang 5 tahun terakhir ini bagaimana kami di BMT itu hijrah dari boleh dikatakan dulu yang kami jalankan itu lembaga keuangan yang penuh dengan dosa riba. Begitu Allah memberikan hidayah,
Kami jalankan transaksi lembaga keuangan ini yang terbebas, terhindar dari riba. Sehingga tagline kami mengatakan bahwa BMT UMY transaksi syar'i tanpa riba. Dan saya baru paham, saya baru menyadari ketika kami memberikan statement bahwa kami menjalankan transaksi tanpa riba itu betul-betul pola transaksi kami itu kami berubah. Oh ini toh yang dalam Islam dijalankan, oh inilah yang dalam Islam dilakukan, yang seharusnya dilakukan. Kami merubah. Nah, lalu sedikit cerita bahwa ketika beberapa tahun terakhir saya melakukan sebuah program yang namanya pembebasan hutang riba (PHR). Awalnya saya berpikir PHR ini saya peruntukkan untuk masyarakat umum yang mereka terjerat hutang riba yang itu sampai ingin bunuh diri gitu ya. Banyak yang ingin bunuh diri, bercerai, kemudian ya dia depresi, dia sampai gila gitu kan, sampai stres. Saya berpikir masyarakat umum awalnya, tapi belakangan ini kisah ini bukan berkisah kayak menina bobokan tidur kalian nih ya. Belakangan ini saya baru sadar ternyata di inbox di Facebook saya itu banyak inbox yang masuk di message saya itu banyak yang masuk, dan di antara puluhan orang yang bercurhat ingin dibebaskan hutang ribanya, ada di antaranya adalah mahasiswa. Masya Allah ya, saya sampai kemudian dia menghubungi saya, menelpon nangis-nangis, mahasiswa yang terjerat hutang riba. Saya tanyakan kenapa kamu kok terjerat hutang riba, dan itu mereka kuliahnya insya Allah bukan mahasiswa UMY ya. Kalau ditanya mahasiswa apa Bu? Insya Allah waktu yang menghubungi saya bukan mahasiswa UMY, justru mahasiswa yang posisi kampus yang sangat mentereng, yang mungkin itu kita semua dulu saat mau kuliah mengidam-idamkan kampus itu, kampus negeri yang itu sangat punya nama di Indonesia ya, tapi tidak di Jogja. Nah, ini di luar Jogja, ya di Jakarta gitu ya. Masya Allah ya, kebetulan yang menghubungi saya adalah mahasiswa yang kampus negeri yang terkenal di Jakarta. Ya, dia pasti paham lah dengan bahasa saya ini. Lalu dia menghubungi saya, dia menangis-nangis untuk minta dibebaskan hutang dia di di pinjaman online. Masya Allah. Saya terkaget waktu itu tahun 2000, masih di antara 2017-an. Awal-awal fintech itu merebak. Awal-awal pinjaman online tumbuh berjamur di masyarakat. Saya kaget. Dia nangis-nangis, dia ketakutan. Saya diteror, Bu. Sampai saya saya kena pelecehan seksual. Maaf ya, ini udah dewasa semua ya saya bicara gini. Kamu diapain ya gitu? Saya disuruh buka pakaian, foto di video, lalu kemudian itu disebar sampai dia, dan itu laki-laki loh. Masya Allah, saya sampai nggak habis pikir, kamu kenapa gitu kan? Ya saya tertarik dengan pinjaman online Bu waktu itu. Masya Allah, dari awalnya sedikit hanya 1 juta, kemudian dia harus dari uang 1 juta itu dia hanya menerima 800.000 karena 200.000 untuk biaya administrasi bla 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 gitu ya. Lalu kemudian dia harus bayar dalam 7 hari. Ketika dia tidak mampu bayar, kemudian dia kena bunga gitu. Masya Allah ya, saya bilang kok bisa? Karena itu ditawarkan gitu. Dia main HP, ditawarkan dari sudut rumah, ditawarkan dari sudut kos, di mana kalian berada, itu ditawarkan. Masya Allah. Dia nggak paham bahwa itu riba, itu dosa, dan Allah menjanjikan setiap kita menjalankan dosa, setiap kita melakukan keharaman dalam bermuamalah, kehinaan yang Allah berikan. Lalu akhirnya dia diteror, dia di-blasting di nomor handphonenya, di teror ke teman-temannya, bahkan sampai dia diancam dibunuh gitu ya. Dan kemudian pinjol ini menjadi pinjol yang tidak bertanggung jawab gitu. Dia menggunakan pihak ketiga untuk menteror, dan Masya Allah ya, kasus-kasus itu ternyata banyak. Dan sekarang begitu program kami luncurkan itu, saya seperti konseling gitu, nerima curhatan mahasiswa dan masyarakat yang ingin terbebas dari hutang riba. Artinya ternyata memahami keharaman dalam bermuamalah ini memang harus dari sedini mungkin, harus dari sekarang.
Adik-adik selaku generasi penerus, anak-anak muda yang seharusnya nanti menjadi garda terdepan untuk mensiarkan ekonomi Islam itu ke masyarakat dan untuk ke diri kita sendiri. Mulailah dari diri kita memahami konsep syariat yang benar. Bagaimana Islam mengatur kita dalam bermuamalah. Karena ketika kita tidak paham ilmunya, akhirnya kita terjerumus dalam dosa itu. Padahal Allah sudah banyak melarang, larangan-larangan itu. Bisa jadi si mahasiswa itu karena dia tidak paham. Dia tidak paham bahwa itu dosa. Belum lagi dia tidak paham bahwa riba bunganya itu sangat berlipat ganda. Akhirnya dia terlilit di 20 pinjol. Bayangkan. Caranya apa? Dia tutup satu pinjol, untuk bayar angsuran dia pinjam ke pinjol lain. Karena apa? Dimudahkan. Maksiat ini dimudahkan sekarang ini. Melakukan keharaman itu dimudahkan. Dengan cara apa? Dia hanya nge-share KTP, dia hanya nge-share KTM, cukup. Ya enggak? Cukup keluarlah pinjaman itu. Oke, silakan kirim nomor rekening, dikirimlah duitnya. Mungkin sesaat dia bahagia, bahagia di atas dosa, bahagia di atas haramnya harta itu, gitu. Saya sampai ingin menangis ya, maksudnya dunia sekarang memang oke ya. Kita dunia teknologi, dunia yang sangat modern. Dulu zaman saya kuliah, kalau tidak bisa bayar kuliah ya meminta dispensasi ke kampus, banyak berdoa sama Allah, otak diputer bagaimana carinya mencari uang tambahan dari orang tua, bagaimana mencari beasiswa dengan segala prestasi yang harus kita cari untuk kita bisa mendapatkan beasiswa itu. Tapi ternyata generasi sekarang itu generasi yang sangat berbeda. Ketika kita tidak, orang tua kita belum siap membiayai kita, mungkin masanya belum panen lah orang tua kita, belum ada dana atau sedang punya kebutuhan untuk adik kita atau kakak kita. Kemudian disodorkanlah pinjol-pinjol ini ke setiap sudut kos-kosan, di handphone, di aplikasi. Ketika kita sedang browsing materi kuliah, muncullah pinjaman online, bahkan di SMS ke HP kita, iya enggak? Sampai sekarang SMS saya isinya pinjaman cair satu hari, pinjaman bisa cair cepat dan sebagainya. Isinya cuma orang memberitahu pinjaman. Masya Allah ya. Artinya dosa-dosa itu sangat banyak peluangnya di saat ini. Maka betul-betul tauhid kita, saya mengajak kepada adik-adik di forum ini, ayo kita kuatkan tauhid kita, dan selain menguatkan tauhid kita bahwa segala tindakan muamalah kita itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, akan berakibat di dunia maupun di akhirat, juga yang kita ajak ada ayo kita pelajari ilmunya. Karena segala sesuatu jika tidak memiliki ilmu, kita seperti orang buta yang berjalan di tengah siang bolong. Kita tidak tahu arahnya, kita tidak paham. Maka Masya Allah ya, bersyukur kepada Allah, banyak berdoa, bersyukur dengan cara belajar yang baik. Allah beri kesempatan adik-adik duduk di kuliah ini, duduk di menikmati bangku kuliah, karena tidak semua orang bisa menikmati ini loh. Jujur saya katakan, di luar sana banyak orang yang ingin belajar tentang ekonomi Islam, ingin belajar bagaimana bertransaksi yang syar'i, ingin belajar seperti apa sih larangan dalam Islam. Dia harus mencari kajian, dia harus mengikuti kajian-kajian, forum-forum. Nah ini karena mereka haus akan ilmu. Nah, ayo saya mengajak ke adik-adik semua, timbulkan kehausan kita terhadap ilmu. Karena ilmu itu akan menyelamatkan kita. Ilmu itu akan membawa kita kepada keberkahan. Ilmu itu akan membawa kita pada kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kebaikan pada diri kita. Ya kan, sangat tragis ya, sangat sedih ketika seorang mahasiswa putus kuliah atau DO, dia tidak bisa melanjutkan kuliah karena dia terjerat hutang. Itu terjadi. Dan sampai sekarang saya masih banyak dihubungi oleh mahasiswa yang seperti itu. Tuh. Ya, kita tidak bisa ya salahkan OJK dong. Kenapa ngeluarin fintech? Loh, dunia itu tidak bisa kita bendung. Ilmu pengetahuan itu tidak bisa kita bendung. Yang perlu kita pagari adalah diri kita. Yang perlu kita pagari adalah pemahaman kita. Yang perlu kita pagari adalah pikiran kita. Ilmu pengetahuan kita yang perlu kita tambahkan. Itu ya. Oh, kita harus memagari diri kita dengan apa? Dengan agama.
agama yang kuat, pemahaman agama yang bagus. Tuh. Itu riba, itu dosa, saya nggak mau. Itu judi, itu goror. Tuh. Nah, pahami ilmunya, kuasai ilmunya sehingga kita paham bahwa ini tidak boleh, ini dilarang. Setiap kita melanggar syariat Allah, setiap kita melanggar larangan-larangan yang Allah berikan, maka akibatnya ada untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain, minimal untuk diri kita sendiri. Nah, jadi betul haramnya dosa, haramnya harta itu bisa menyebabkan kehinaan. Itu sangat terjadi. Bayangkan loh, jika itu menimpa diri kita, kita dipermalukan di depan teman-teman, di depan orang banyak melalui ponsel kita, ya kan? Dicari nama si A, gitu kan? Dia memiliki pinjaman, belum dibayar. Apalagi kemudian dia diteror, dia suruh um, membuka aurat, kemudian disebarkan, masya Allah ya, kita betul-betul dihinakan dengan yang namanya hutang, dihinakan dengan yang namanya dosa riba. Itu betul-betul terjadi. Dan saya ternyata terbelalak mata saya bahwa masya Allah ternyata tidak hanya masyarakat umum yang itu, menurut kita kan masyarakat umum dia mungkin karena memang kewajiban mencari nafkah, karena memang dia sudah bekerja, bertransaksi secara umum gitu. Lah ini mahasiswa. Jadi ya itu bahasa saya, kemaksiatan itu sudah masuk ke dunia mahasiswa, dan itu adik-adik itu dimanjakan sekali dengan dimudahkannya mendapatkan pinjaman. Masya Allah ya. Jadi saya sangat berharap mahasiswa saya yang sudah ketemu dengan saya, hati-hati pesan saya dalam melakukan pinjaman melalui online. Selain itu riba juga bunganya masya Allah luar biasa besar, dan itu bukan menolong ya. Bukan. Bu, ada nggak online yang syari? Ada. Bagaimana caranya? Ayo kita pelajari. Makanya nanti pertemuan kita inilah yang akan kita pelajari sehingga kita selamat. Ayo kita berikan ilmu kepada diri kita. Otak kita, pikiran kita ini haus akan ilmu. Ayo kita masukkan ilmu apa? Ilmu akhirat kita ya, ilmu-ilmu yang sifatnya menyelamatkan diri kita. Karena bagi saya ketika kita paham ilmu yang yang terdapat di Al-Quran dan As-Sunnah, di Sunnah gitu ya, di hadis-hadis Rasulullah, maka itulah yang membuat kita lebih selamat. Itu yang akan membuat kita lebih tenang, membuat kita lebih bahagia dan barokah. Itu ya sedikit cerita, karena saya mumpung ada forum ketemu, jangan sampai kelas saya ini selama 2 kelas ini yang akan saya ampu, jangan sampai saya mendengar mahasiswa saya terjerat hutang riba ya, apalagi terjerat hutang online. Subhanallah ya, itu jauh-jauh lah, jangan sampai dicoba-coba, jangan pernah coba-coba, karena nanti merasa kadang mindset kita itu salah. Oh saya di ACC nih, berarti saya diberi kepercayaan. Oh salah gitu, salah sekali. Ya, jadi ingat bahwa ketika kita melakukan dosa, itu kehinaan yang akan Allah berikan. Dan itu sangat-sangat sudah terjadi dan banyak di sekitar kita. Ya. Belum saya bercerita tentang masyarakat umum yang kemudian dia sampai stresnya itu sampai benar-benar loss gitu loh. Loss yang itu memang masuk ke rumah sakit jiwa, bahkan sampai bunuh diri, itu sangat banyak lah ya. Sudah sangat banyak cerita-cerita di media, di sosial media, di koran, di TV, orang bunuh diri karena hutang. Antar saudara bunuh-bunuhan antar, masya Allah ya, itu udah banyak sekali lah. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita semua dari hal-hal yang seperti itu. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mencukupkan kita dengan rezeki yang halal. Mencukupkan kita dengan rezeki yang halal sehingga kita tidak perlu lagi berpikir untuk mencari yang haram. Dengan cara apa? Dengan cara syukur. Gitu. Bagaimana ya Allah, bagaimana Bu, saya ingin mencari rezeki yang banyak supaya saya silakan. Tetapi ya Allah, beri kami rezeki yang halal. Berikan kami rezeki yang halal sehingga kami tidak perlu lagi berpikir bagaimana rezeki yang haram. Karena kita takut tadi, rezeki yang haram Allah binasakan,
tinggalnya di neraka, doa kita tidak terkabul, akan adanya kehinaan yang Allah berikan. Belum lagi yang keenam nih, ya kita masuk poin yang keenam. Harta haram yang merajalela, pertanda azab akan turun menghancurkan masyarakat di mana harta haram tersebut berada. HR riwayat Al-Hakim. Apabila perzinaan dan riba merajalela di sebuah kampung, sungguh mereka mengundang azab untuk menimpa mereka. Nah, ini azab dari Allah, ya. Bisa jadi akibat dosa kita, Allah memberikan teguran-teguran kita. Mungkin bisa jadi teguran yang ringan, ban motor kita sering bocor. Mungkin hati kita yang tidak pernah tenang, resah, gelisah, ilmu yang tidak pernah masuk, hati yang tidak pernah segera mendapatkan pemahaman tentang agama. Itu juga salah satu Allah menutup hati kita, ya. Bisa jadi itu karena ada dosa-dosa yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan beri mudah kepada orang tersebut untuk memahami agama. Jadi ayo kita sama-sama membersihkan harta kita, muamalah kita, sehingga dimudahkan baik itu dalam mempelajari agama maupun dalam membuka hati kita supaya hati kita lebih lembut, lebih bisa menerima kebaikan lebih mudah, lebih cepat. Tuh. Ya, ini tentang kenapa sih kita harus menghindari sesuatu yang haram? Kenapa kita harus menghindari muamalah yang haram? Karena selain kita takut akan dosa, ya, selain kita takut akan hukuman api neraka, ternyata Allah juga memberikan hukuman di dunia, kehinaan, kemunduran, kemudian kebangkrutan, doa kita tidak terkabul, bahkan Allah memberikan azab, ya. Azab itu bisa jadi karena bencana, musibah, dan sebagainya. Kita berlindung semua, kita tidak ingin Allah memberikan azab kepada kita semua. Maka kewajiban kita apa? Ayo kita pelajari. Tadi, ya, dalam muamalah itu prinsipnya halal semuanya, banyak yang dihalalkan. Hanya kecuali ada yang mengharamkan. Nah, maka kita harus paham tentang yang diharamkan. Ini saya betul-betul berharap semoga tatap muka kita nanti itu dan mulai dari sekarang ini memberikan bekas, ya, ke adik-adik semua jika nanti terjun di dunia pekerjaan atau di dunia usaha atau di dunia apa saja nanti ketika sekarang ataupun sekarang bertransaksi muamalah, pahami dulu aturannya, pelajari ilmunya sehingga betul-betul kita bisa selamat. Itu, ya. Dan yang wabil khusus saya berpesan untuk berhati-hati, menjaga diri, jangan sampai mudah untuk tertarik dengan yang namanya pinjaman online, pinjol, ya, karena Masya Allah, ya, banyak kasus yang mungkin itu pinjol-pinjol ilegal, ya. Kalaupun pinjol legal, memang sudah ada badan hukumnya, tapi jangan sampai itu melanggar riba, gitu. Nanti akan kita pelajari di bab berikutnya tentang riba yang lebih detail. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kehinaan itu akan Allah berikan ketika memang kita menjalankan maksiat, ya, kita melanggar atau menentang aturan yang Allah berikan. Itu tadi kisah-kisah mahasiswa dan apa ya? Saya merasa sedih aja, sedih gitu, masa sedihnya. Ya Allah, ternyata generasi yang dikatakan sebagai generasi penerus, anak muda dunia sekarang ini ternyata dosa dan maksiat itu sangat dekat, ya, dengan adik-adik semua. Ya, artinya memang ketauhidan ini sangat perlu untuk kita tegakkan saat ini atau mungkin saat-saat yang akan datang. Mohon maaf, kamera saya tertutup, ya. Saya izin benerin dulu, ya. Oke. Slide-nya masih bisa kelihatan enggak? Ada respon, ya? Slide-nya masih bisa kelihatan? Masih, Bu. Oke, baik. Ibu. Ya. Baik, kita lanjut, ya. Sudah bisa dipahami dan
apa dipahami dan apa ya, kalau saya bahasa itu di di selain lebih dari dipahami itu apa? Diyakini ya, diyakini bahwa jangan pernah berpikir dan jangan pernah tergiur dan ber, 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 berniat gitu untuk bermuamalah, baik itu bekerja, bertransaksi apapun uh, dengan cara yang haram atau melanggar syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah gitu. Karena itu ternyata masya Allah ya akibatnya di dunia sangat besar buat kita. Terus pertanyaan, Bu, ada loh orang yang terus bermaksiat, orang yang terus melanggar aturan Allah, tapi dia hidupnya makmur, kaya raya gitu kan, baik-baik aja, happy-happy aja, tidak pernah kena azab, dia tidak pernah kena musibah apapun. Ya, Masya Allah. Adik-adik pernah dengar yang namanya istidraj enggak? Istidraj itu adalah, ya Allah membiarkan kita. Udah biarkan, dia diberi kesenangan secara dunia, menurut dia adalah kesenangan. Padahal itu adalah dia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ya, kita pahami bahwa kehidupan kita itu tidak hanya di sini. Kehidupan kita di akhirat itu jauh lebih berat. Para ulama dan sahabat Rasulullah kan sangat sudah banyak mencontohkan ya betapa mereka sangat takut ketika di akhirat nanti diminta pertanggungjawaban. Nah ini maksud saya bahwa dunia yang diberikan oleh Allah itu belum berarti bahwa itu adalah keberkahan. Bisa jadi itu adalah azab. Ya, ketika memang dia dalam mencarinya, dalam mendapatkannya itu melanggar syariat-syariat yang Allah tetapkan. Jadi untuk apa dunia ini banyak? Sebenarnya ya tidak kita nikmati ya. Mungkin kalau adik-adik pernah melihat mendengar sebuah kajian bahwa rezeki itu sebenarnya hanya dua, ya. Apa yang kita makan sampai habis dan apa yang kita pakai sampai rusak. Maksud dia. Jadi rezeki kita itu apa? Rezeki kita itu apa yang kita makan sampai habis. Kalau belum dimakan tuh belum tentu rezeki kita. Contohnya apa? Bisa jadi dia jatuh, bisa jadi dia busuk, bisa jadi dia dimakan orang lain, ya itu bukan rezeki kita. Walaupun itu milik kita. Jadi rezeki kita itu sesuatu yang sudah kita makan sampai betul-betul habis, sampai betul-betul makanan yang kita makan sampai habis. Itu rezeki kita. Ya. Atau pakaian atau sesuatu yang kita pakai sampai rusak. Terus Bu, tabungan saya di bank gimana? Itu hanya sebagai tanda aja, bukti bahwa oh kita punya tabungan. Mungkin bisa jadi kita lebih pendek usia sampai uang itu tidak kita gunakan. Berarti itu bukan rezeki kita. Jadi ya udah, kalau sudah paham tentang itu, oh ya setiap makhluk hidup akan Allah beri rezekinya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ya, jadi memahaminya betul-betul tauhid kita yang perlu kita dasarkan. Dasari tauhid, ketaatan kita kepada Allah, apa yang kita jalankan ini adalah bentuk ketaatan kita pada Allah. Dan Allah memberikan balasan di dunia dan di akhirat atas ketaatan kita kepada Allah tersebut. Ya, oke, itu dampak dari harta haram terhadap diri kita dan kepada masyarakat. Ya. Lalu kemudian Bu, bagaimana solusinya supaya kita terhindar nih dari harta haram? Tadi disebutkan di awal ya bahwa dasar muamalah itu halal kecuali yang diharamkan. Berarti yang kita pelajari sekarang adalah yang haram-haram. Terus solusinya untuk kita paham yang haram-haram itu apa gitu. Nah, ini ada sebuah hadis ya dari apa namanya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan pada zaman beliau sebagai Amirul Mukminin, beliau sebagai pemimpin di sebuah negara, beliau mengatakan bahwa jangan berjualan di pasar ini bagi pedagang yang tidak mengerti din atau muamalah. Sampai mengatakan atau sebaliknya ya, jika kamu berdagang tidak mengerti ilmu muamalah, maka kamu akan terjerumus ke dalam dosa. Baik itu dosa riba, dosa judi, dosa goro dan sebagainya. Artinya kita harus berilmu dulu. Bahkan ya, dalam waktu zamannya Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab, semua masyarakat mulai dari pemimpinnya, kalau kita sekarang jadi lurah, RT RW sampai seluruh pemimpin di zaman
Umar bin Khattab itu diajarin dulu tentang bagaimana bermuamalah. Kalau sekarang mungkin lewat edukasi, lewat mata kuliah, lewat jurusan, tentang ilmu-ilmu muamalah. Supaya ketika nanti kita sudah terjun ke masyarakat, sudah terjun ke bidang pekerjaan kita, kita paham mana batasan halal, mana batasan yang haram. Mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Pasar di sini pengertiannya sangat luas ya. Jadi janganlah kalian berjualan di pasar ini bagi para pedagang yang tidak mengerti din. Janganlah kalian bertransaksi jika kalian tidak punya ilmunya, maka dosa akan mengikutimu. Maka solusinya adalah ayo kita pelajari ilmu muamalah dari sekarang, supaya kita terhindar dari dosa-dosa tadi. Karena kita sudah paham nih ancaman dari dosa riba, dosa haram tadi. Sesuatu yang kita jalankan, keharaman yang kita jalankan, maka hukumannya sudah kita pahami ke-6 tadi ya. 6 azab atau 6 hukuman dari kegiatan atau transaksi yang mengandung keharaman. Maka solusinya adalah pelajari ilmu muamalah, pelajari hal-hal yang diharamkan itu apa. Begitu ya. Jadi Amirul Mukminin zaman Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab, beliau betul-betul sangat menjaga kaumnya, sangat menjaga masyarakat yang ingin bertransaksi itu dengan diajari bagaimana bermuamalah yang benar, bagaimana bertransaksi jual beli yang benar. Oke, berarti kita simpulkan bahwa ayo kita pelajari ilmunya, ya. Nah, atas pertimbangan bahwa hukum asal setiap muamalah adalah halal, kecuali terdapat larangan dalam Al-Quran dan hadis, maka kita akan beri harta haram berdasarkan faktor-faktor atau sebab-sebab sebuah muamalah disebut diharamkan. Nah, ini nanti akan kita pelajari kenapa dia diharamkan, diharamkannya kenapa, apa, dasarnya mana gitu ya. Ini yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dasar bahwa muamalah itu mubah atau boleh, dasarnya adalah Utsaimin rahimahullah berkata, selama dalam akad tidak terdapat unsur kezoliman, gharar dan riba, maka akad tersebut sah. Nah, berarti yang kita pelajari itu yang disebut zolim apa, gharar dan riba itu bagaimana, sehingga bisa memberikan transaksi yang sah, ya. Boleh sah asal mengandung zolim, gharar dan riba. Nah, berarti 3 hal ini yang akan kita pelajari. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa Allah telah menghalalkan setiap jual beli apabila tidak ada larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, boleh berjual beli, boleh bertransaksi, boleh melakukan sewa menyewa, boleh bekerja sama, asal tidak ada larangan yang kalian langgar, gitu ya. Larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini saya menulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan tulisan yang panjang ya. Kadang kita menulis Allah SWT, Rasulullah SAW. Kenapa harus disingkat gitu ya? Kita nggak tahu apakah itu singkatannya betul SAW. SAW itu maksudnya gimana? Nah maksud saya itu ya ayo kita melakukan kegiatan tindakan kita itu yang betul-betul bernilai ada pahalanya gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Assalamualaikum ya. Saya kadang suka Assalamualaikum ASS, Assalamualaikum ASS WRWB. Apakah itu artinya apa gitu? Kalau saya ketika ada yang menyampaikan Assalamualaikum di WA, maka ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya panjangkan gitu. Kita bisa ngetik WA ada sebegitu panjang, masa kita membacakan doa kepada orang lain, doa yang itu memberikan kebaikan buat kita sendiri, kita tidak mampu ya. Jadi ayolah adik-adik semua ketika kalau memang tidak mau mengucapkan Assalamualaikum, mendingan tidak usah ASS SWT WRWB ya. ASS WRWB, lebih baik ya Bismillah atau ya langsung hai bla 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 gitu. Kadang saya atau bahkan sekarang ada istilah salam apa nih gitu ya. Ya kita menebar kebaikan lah. Ayo kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tulisannya juga tidak disingkat. Nah itu
Dari saya untuk materi pembuka hari ini, barakallahu fikum untuk kita semua. Sebagai pembuka, bagaimana landasan Islam, saya ingin menanamkan tauhid. Tauhid dalam artian dasar kepada adik-adik semua. Kenapa kita harus menghindari yang haram? Ya, sebelum kita mempelajari apa-apa saja yang diharamkan. Kenapa kita harus menghindari yang haram? Karena memang ini bentuk ketaatan kita kepada Allah. Karena tugas kita di dunia adalah beribadah kepada Allah. Baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah muamalah. Nah, lalu apa nih hukuman-hukuman atau balasan-balasan bagi kita ketika kita menjalankan sesuatu yang haram? Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa api neraka, kemudian Allah akan memberikan azab, doa kita tidak terkabul, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka nerakalah tempatnya. Masya Allah ya subhanallah, na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak ingin eh, apa yang kita upayakan, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita uh, itu menjadi pembakar di api neraka. Lalu solusinya bagaimana? Berilmulah, berilmulah dan belajarlah. Menuntut ilmu yang tiada henti. Nah, maka inilah pembukaan untuk kita nanti bersama-sama memahami dan meyakini. Yang ingin saya tekankan adalah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pelajaran ini harapan saya adalah betul-betul bisa adik-adik terapkan, adik-adik jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini dasar dalam adik-adik menentukan sikap nanti ketika bertransaksi muamalah, mencari pekerjaan, berbisnis, berusaha, bertransaksi dengan orang lain. Ketika udah tahu ilmunya, tahu batasannya. Ya, karena ketika kita meninggalkan sesuatu dosa, maka kebaikan itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Seperti itu ya. Saya sangat berharap semoga tadi yang saya sampaikan di kelas saya ini paham tentang riba, apalagi tadi saya contohkan tentang pinjaman online yang ternyata merenggut masa remaja, masa muda kalian yang seharusnya kalian menikmati kuliah, menikmati bangku kuliah, ternyata dia harus putus kuliah hanya karena dia terlilit hutang. Dan itu hutangnya tidak dipakai untuk macam-macam, dipakai untuk ya sesuatu yang tidak bermanfaat gitu ya. Untuk makan, untuk beli sepatu, untuk beli helm, yang itu bagi saya helm harga 100.000, 50.000 udah cukup gitu ya. Nggak perlu lah berjuta-jutaan yang itu dari hasil hutang. Dan itu menjadi habit, menjadi perilaku yang tidak baik ya, masih generasi muda yang secara bahasa saya adalah adik-adik semua sebenarnya belum bankable ya. Tapi sekarang dunia sudah berubah, mahasiswa yang belum memiliki income, belum memiliki pendapatan pun sudah dikatakan sebagai masyarakat yang bankable. Sehingga dia layak untuk dijadikan target market untuk para pinjaman-pinjaman online ya. Nah, bahkan dulu zaman saya nggak ada yang kayak gitu. Ya udah, yang tadi saya sampaikan ketika belum ada dana untuk bayar SPP, minta dispensasi ke kampus. Atau memutar otak bagaimana caranya mendapat uang tambahan. Atau memutar otak bagaimana caranya mendapatkan beasiswa ya. Beasiswa supaya kita bisa orang tua. Atau mungkin kita dengan cara berhemat. Nah, itu ya, Allahu a'lam ya. Semoga kita semua berdoa kepada Allah terhindar dari sikap-sikap yang tidak yang tidak melanggar syariat ya. Barakallahu fikum pertemuan saya hari ini. Silakan jika ingin ada yang mau bertanya atau berdiskusi tentang apa yang saya sampaikan, saya persilahkan untuk adik-adik bisa bertanya. Monggo, saya buka forumnya dan silakan untuk membuka mute-nya. Saya Silakan ada yang mau ingin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Dari Mas siapa ini? Saya Mas Riki. Mas Riki, baik. Tapi pertanyaan saya ini tidak ada kaitannya dengan mata kuliah hari ini. Iya. Tapi masih ada kaitannya dengan materi. Oke, boleh. Kalau saya bisa, saya jawab. Monggo, Mas Riki. Semisal sebagai contoh ada seorang itu mencari rezeki dengan cara yang haram atau memiliki usaha yang haram itu. Kemudian uang yang ia peroleh tersebut berikan kepada anak yatim piatu
orang-orang pinggiran gitu. Kan pada materi hari ini yang itu dampak harta haram terhadap pribadi dan umat pada poin ketiga itu kan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram, melainkan nerakalah yang berhak memakannya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Tirmidzi. Kemudian daripada hal itu, apakah yang terjadi kepada anak yatim piatu dan orang pinggiran tersebut karena tidak tahu harta yang mereka peroleh itu berasal dari yang haram gitu, Bu. Apakah ikut berdosa atau gimana? Gitu, Bu. Apakah bisa dipahami pertanyaan saya? Bisa, Mas Riki. Insya Allah bisa saya pahami. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jika kita menerima gitu ya, ini konteksnya kita yang menerima. Jika kita menerima harta dari harta yang haram, gitu, apakah kita ikut berdosa? Nah, ketika kita menerima dari harta itu adalah harta haram, jadi fisik uangnya itu tidak haram ya, fisik uangnya tidak haram. Jadi apa yang kita terima ya tetap halal bagi kita. Justru yang diharamkan adalah cara mencarinya, cara mencari harta tersebut. Nah, cara mencari harta tersebut haram. Maka ketika harta itu digunakan untuk memberikan, ini memang agak sedikit penjelasannya harus agak hati-hati ya. Ketika katakanlah seorang suami gitu mencari nafkah, kemudian dengan cara yang haram, anggaplah, maaf saya menyebutkan ya, dia bekerja di bank konvensional, yang jelas itu diharamkan dengan transaksi ribanya. Maka nafkahnya dia itu untuk menafkahi istri dan anak-anaknya itu halal. Dia sebagai uangnya halal, tetapi cara mendapatkannya itu yang haram. Itu cara mendapatkannya yang haram. Terus istrinya berdosa tidak? Istrinya tidak berdosa dan anak-anaknya, tapi yang berdosa adalah si pencari nafkahnya. Gitu. Nah, bahkan kemudian bagaimana kalau disedekahkan? Dia tidak akan mendapat pahala sedekah karena hartanya dari harta yang haram. Terus orang yang menerimanya gimana? Ya kalau dia yang menerimanya halal, boleh menerima harta itu walaupun dia tahu itu dari yang haram gitu. Tetapi ketika dia bersedekah, dia tidak tertolak sedekahnya karena hartanya dari harta yang haram, begitu. Tapi bagaimana si yatimnya atau dia si penerima harta itu, ya dia tetap mendapatkan, dibolehkan untuk menerima harta tersebut gitu ya. Dia dibolehkan untuk menerima pemberian tersebut. Nah, bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa ketika kita mendapatkan harta dari harta haram itu kita mendapat sedekah dari harta haram itu hanya bisa disedekahkan untuk fasilitas umum, tuh ya, tidak untuk diberikan dalam bentuk makan. Contoh misalkan harta haramnya dari bunga bank, maka itu sedekahnya hanya untuk fasilitas umum, untuk jalan, pembangunan jalan. Jadi yang bukan untuk dimakan, bukan untuk dimakan ya. Nah, sumber harta haramnya itu dari mana dulu tadi? Kalau dari harta riba, maka harta riba itu tidak bisa digunakan untuk memberikan santunan dalam bentuk makanan yang itu dimakan atau dikonsumsi atau dipakai, tetapi digunakan untuk fasilitas umum, untuk pembangunan jalan, untuk pembangunan masjid, untuk masjid juga tidak, pembangunan jalan, untuk membangun gorong-gorong, untuk fasilitas yang sifatnya fasilitas umum. Seperti itu, Mas. Jadi harta haram yang berasal dari riba, para ulama menyampaikan bahwa bersedekahnya itu harus tidak untuk dikonsumsi, tetapi digunakan untuk fasilitas umum. Tapi jika yang menerimanya gimana? Ya menerima ya boleh gitu ya, silahkan. Nah, kalau dia tahu itu dari harta yang haram, misalkan dari riba, ya berarti yang menerima kita salurkan ke sesuatu yang sifatnya fasilitas umum. Misal ke panti asuhan, ya udah dipakai untuk membangun kamar mandi gitu. Dipakai untuk membangun misalkan fasilitas umum, misalnya untuk aula. Nah, kami juga sama ya di BMT UMY itu menyalurkan dana-dana yang berasal dari dana-dana riba.
dari dana-dana subhat. Misalkan ada masyarakat ingin menyalurkan dana ribanya lewat BMT, kami terima. Lalu kemudian kami salurkan melalui jika ada yang mau membangun jalan, bangun MCK. Nah, kemarin dipakai untuk ini apa tempat cuci tangan umum ya, yang itu berada di pinggir-pinggir jalan. Nah, kita bantu untuk itu dari dana-dana yang bersumber dari dana haram. Seperti itu, Mas Riki, jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Iya, Untuk sama-sama. tapi bisa dilanjutkan enggak? Pertanyaan saya, maksudnya pertanyaan tambahan gitu. Iya. Misal dari pihak anak yatim atau orang pinggiran tersebut sudah tahu bahwa uang yang dan makanan yang dia terima itu dari hal yang haram seperti judi atau hal-hal yang lain. Tapi tidak punya pilihan selain menerima makanan itu karena ya tidak diterima, ya tidak makan gitu. Ya, jadi boleh. Gimana? Boleh. Harta haram jika digunakan untuk menyambung hidup, ya, untuk menyambung kehidupan, itu dibolehkan. Kemarin ketika pandemi COVID ini merebak ya dan memberi efek yang luar biasa, kemudian saya diskusi dengan Dewan Pengawas Syariah, bagaimana nih BMT mendapatkan titipan dari dana-dana haram digunakan untuk menyantuni sembako, itu dibolehkan. Silakan jika itu untuk digunakan untuk menyambung kehidupan yang sudah tidak bisa tertolong gitu. Artinya untuk orang yang tidak mampu, tidak sanggup makan, untuk mereka untuk menyambung hidup ya, itu dibolehkan Mas. Sehingga dana kami yang dibuat untuk program pembebasan hutang riba selama musim pandemi ini kami alihkan untuk memberikan sembako bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi dibolehkan dana riba atau uang dari hasil haram itu dipakai untuk makan orang yang tidak mampu ya, gitu Mas. Jadi dibolehkan, Insya Allah. Sebentar, ini baterai laptop saya mau habis, saya sambil nyolokin sebentar ya. Oke, baik Mas Rizky, cukup jelas ya Mas ya? Iya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, ini waktunya sudah lewat 10 menit, tapi nggak apa-apa. Saya dapat informasi dari kampus ya, kalau kita boleh dikombin dengan tatap muka offline. Nah, saya sih manut aja, kira-kira adik-adik bisa bertatap muka offline itu di pertemuan kapan? Ini khususnya yang saya lihat di grup WA itu ada yang masih di luar daerah ya. Nah, kira-kira kebijakannya bagaimana? Saya ngikut dengan kesepakatan adik-adik semua deh. Misalkan mau setelah mid semester, ya baik nanti kita offline di setelah mid semester. Kalau memang sanggup sebelum mid semester kita mengadakan tatap muka online, ya kita coba nanti mungkin pertemuan keberapa kita bisa melakukan offline. Ini kira-kira gimana ini? Mau dibahas sekarang atau nanti ya? Karena di grup sudah ada ininya juga ya, udah ada share-sharean siapa yang ada di Jogja dan ada di luar Jogja. Kelas B ini lebih banyak yang masih di luar kota ya. Ibu itu kalau misalnya tatap muka itu satu kelas penuh atau cuma yang bisa aja? Kalau semester kemarin tuh boleh offline, boleh online. Oh gitu, boleh offline, boleh online. Berarti yang online ketika ada yang online ngikutinnya lewat online ya. Jadi saya nyalain laptop juga ya. Iya, Iya, Bu. waktu yang kemarin. Tapi kalau yang sekarang nggak tahu. Ya udah, nanti saya koordinasi dulu dengan fakultas ya, dengan prodi. Nanti saya kabarin lewat Mbak apa namanya? Mbak Dewati. Mbak Dewati ya. Iya, Bu. Oke, baik. Baik, mungkin paling tidak saya sudah dikabarin dari pihak kampus ada wacana untuk kuliah offline. Ya, insya Allah saya sih berharap yang nanti untuk kalau
sebenarnya untuk mata kuliah yang manajemen keuangan aja sih yang perlu offline itu, karena ngitung-ngitung ya. Iya, Bu. Agak kesulitan kalau saya harus nulis-nulis di Word, itu agak susah, dan studi kasus yang itu nanti adik-adik yang memecahkan lewat hitungan. Tuh. Jadi nanti sambil nunggu perkembangan aja kita kabarin lagi ya. Baik, Bu. Oke, baik. Saya rasa hari ini sudah cukup pertemuannya. Mohon Ibu, maaf, dimaafkan saya jika... boleh. Oh, gimana, Dek? Untuk absensi gimana, Bu? Oh, kata Mbak Dewanti sudah mulai presensi lewat apa namanya? My class, My Bu. class. Lewat My Class. Tadi udah Belum presensi bisa, Bu. belum? Tapi belum bisa, Bu. Oh, Bisa, makanya saya Bu. nggak absen. Oh, tadi belum bisa. Iya, Oke, Bu. baik. Saya absen dulu kalau gitu ya. Baik, Bu. Saya pikir tadi Mbak Dewanti sudah ini kan di My Class. Enggak ya? Sudah, Bu, cuman belum bisa, Bu. Oh, belum bisa. Oke, sebentar saya harus buka dulu presensinya. Ini kelas apa ya? Kelas A, Bu. Kelas A. Share screen, share, new share. Kelas presensi mahasiswa 2019 ini ya, kelas A ya. Ya, Bu. Oke, ini ya. Kita ini pertemuan kedua ya. Iya, Bu. Oke, baik. Saya dari tadi fokus ini materi karena saya pikir udah di absen di My Class. Oke, Mbak Helda, Helda laki-laki perempuan ya, maaf. belum mama terrengka memori saya. Helda masuk nggak, Helda? Halo, Helda. Nggak ada Helda, Ibu. Kenapa? Nggak ada Helda. Nggak ada Helda ya? Oke, Helda nggak ada. Ari Zainal? Ibu, maaf, itu salah mungkin, Bu. Oh, salah kelasnya. Maaf, Bu, mungkin itu angkatan 2018. Oh, iya. Ini 2017 nih. Oke, saya lompatin. Terus siapa lagi? Muhammad Raihan nggak ada. Handria ada nggak Handria? Hadir, Bu. Oke. Kemudian Nur Widyaningsih. Ada, Bu. Ya. Rizka Amalia. Oh. Ada, Mbak? Ada. Mbak Rizka? Ada, Bu. Oh ya, suaranya kecil banget saya nggak dengar. Depri Supanto, ada nggak, Mas? Ada, Bu. Yes, oke. Hertika, ada nggak? Ada, Bu. Ya. Ida Fitri Amalia? Ida, halo Ida. Nggak ada. Oke, terus Ricky tadi ya? Hadir, Bu. Iya, Bu. Tadi. Oke. Faisal Baridwan. Hadir, Bu. Iya. Muhammad Cesa ada? Ada, Bu. Hadir. Oke, siap. Lucy. Hadir, Bu. Yes. Titik Ratna. Hadir, Bu. Ya. Melanie Hardono. Hadir, Bu. Ya. Ernawati. Hadir, Bu. Ya. Malvin. Hadir, Bu. Ya. Nisrina. Hadir, Bu. Nisrina hadir ya. Oke. Nisrina. Ya. Kemudian Ismi. Hadir, Bu. Verina. Hadir, Bu. Ya. Melania. Hadir, Bu. Ya. Dani Priangga. Hadir, Bu. Yoga, Hadir, Bu. Dani Prima Yoga ada? Ada, Bu. Oh iya. Siap. Saya turunin dulu ya. Alwan. Alwan izin, Bu. Belum pulang dari Nepal, Bu. Masih di gunung ya?
Oke, Rizka Mitasari. Hadir, Bu. Ya. Intan. Hadir, Bu. Ya. Retno Puji Lestari. Hadir, Bu. Mana suaranya? Coba Mbak bicara. Oh. Hadir, Bu. Hadir. Soalnya takutnya nanti suara dari suara yang nama lain. Febri Dwi Rohmatun. Hadir, Bu. Oke. Linda. Hadir, Bu. Iya. Pinkan. Hadir, Bu. Oke, sudah ya. Sudah saya absen semua. Jadi yang tidak hadir hanya Ida Fitria sama tadi siapa yang lagi di gunung itu? Alwan ya. Yang atasnya ini nggak tahu, semester atas mungkin. Baik, saya rasa kontrol S dulu. Ya, saya rasa cukup. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya izin live ya. Terima kasih, Bu. Oke. Saya izin keluar.